Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kucilmi Firdana. Saya berusia 31 tahun. Saya sekarang bekerja di Dompet Duafa. Saya lulus dari salah satu universitas swasta di Bandung, yaitu STT Telkom. Posisi saya bekerja sekarang adalah sebagai Expert of International Partnership Program. Expert of International Partnership Program adalah salah satu bidang pekerjaan di mana saya harus melakukan kerjasama dengan NGO luar negeri ataupun korporasi luar negeri. Di sini kami melakukan berbagai proyek kemanusiaan di seluruh Indonesia. Kami tidak hanya bekerja sama dengan NGO atau korporasi luar negeri, namun bekerja sama dengan pemerintah lokal dan juga dengan korporasi dan NGO lokal. Contoh proyek yang telah kami lakukan adalah pembangunan shelter di Palu, pembangunan shelter di NTB, dan juga proyek air bersih di Ambon, dan juga proyek sekolah di Lebak, Banten. Salah satu mitra kerja kami adalah CARE, Yayasan CARE Peduli, dan juga Nama Foundation. Yang kedua adalah Fians, salah satu lembaga Islamik terbesar di New Zealand. Sebelumnya saya bekerja di PT Mega Akses Persada mulai tahun 2016 sampai tahun 2018. Di sini saya bekerja sebagai corporate planning. Corporate business planning adalah salah satu job desk di mana saya harus melakukan kerjasama dengan berbagai departemen, yaitu antara departemen marketing dengan departemen teknikal. Di sini saya harus melakukan perencanaan mengenai corporate program, mengenai bisnis program, dan juga mengenai goals corporate. Di sini saya melakukan analisa customer, analisa network, analisa budget. PT Mega Akses Persada adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, khususnya di Internet Service Provider. Perusahaan ini melakukan proyek yaitu serat optik, penyediaan serat optik, dan juga jasa internet. Di sini saya melakukan manajemen, mulai dari manajemen korporasi, manajemen proyek, manajemen pengadaan barang, lalu manajemen sumber daya manusia. Saya menjadi penghubung antara tim marketing dan juga dengan tim technical, sehingga corporate goals bisa tersampaikan. Sebelumnya lagi saya bekerja di PT XL Axiata mulai tahun 2013 sampai tahun 2016. Di sini saya bekerja sebagai 3G Business Planning. 3G Business Planning adalah salah satu pekerjaan di mana saya harus melakukan perencanaan bisnis untuk pelayanan 3G dari PT XL Axiata. Di sini saya melakukan support data traffic dan revenue untuk XL, melakukan pengembangan customer, melakukan perencanaan marketing, melakukan penghitungan finansial capex dan opex, lalu melakukan analisa budget dan analisa bisnis. Di sini saya bersama dengan tim corporate strategi menyusun data dan juga perencanaan program selama kurang lebih 1 tahun yang akan dijalani oleh PT XL Axiata. Setelah experience kerja, di sini ada beberapa proyek yang besar yang pernah saya hadapi. Untuk di XL sendiri, proyek besar yang saya hadapi adalah yaitu proyek perencanaan atau integrasi XL Axis. Di sini kami melakukan peleburan antara PT XL dan Axis menjadi salah satu corporate. Di sini kami harus melakukan efisiensi program, melakukan branding, melakukan marketing, melakukan diversifikasi market dan produk. Lalu untuk di PT Mega Akses Persada, proyek terbesar yang pernah saya lakukan yaitu adalah mensupport untuk instalasi palaparing. Di sini kami melakukan instalasi untuk seluruh Indonesia meliputi area Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Lalu untuk di Dompet Duafa, proyek terbesar yang pernah saya handle adalah yaitu proyek pengadaan air bersih dan juga shelter di Palu. Di sini kami bersama dengan pemerintah lokal melakukan pembangunan shelter untuk masyarakat yang terdampak gempa dan likuifaksi yang ada di Palu. Kemudian alasan saya melamar di
YBM BRI adalah karena saya merasa YBM BRI memiliki karakter dan juga memiliki kesempatan di mana saya bisa mengembangkan karir, saya bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk umat melalui YBM BRI. Kelebihan yang saya miliki adalah saya memiliki sifat adaptif. Saya bisa beradaptasi dari satu lingkungan yang mungkin berbeda, yaitu dari lingkungan telekomunikasi, kemudian ke lingkungan internet service provider, kemudian sekarang saya berada di NGO. Sebetulnya memang berbeda antara tipikal di NGO dan juga tipikal di uh, bisnis pada umumnya. Namun di sini ada hal yang sama, yaitu tentang mulai dari planning, perencanaan, proses yang matang, lalu eksekusi yang baik, dan juga evaluasi. Saya memiliki karakter yang cukup adaptif di mana saya bisa belajar terhadap hal-hal yang baru. Saya bisa memimpin beberapa proyek, saya bisa menyampaikan hasil dalam bentuk data dan tampilan, dan juga menampilkan dalam bentuk dokumen. Saya memiliki kapasitas di mana saya bisa menargetkan diri saya untuk menjadi lebih baik, yaitu dalam kurun waktu tertentu. Misalkan untuk di YBM BRI, ketika saya memasuki lingkungan baru, saya akan mentargetkan diri mungkin 2 minggu sampai 3 minggu saya harus bisa belajar lebih, saya harus memiliki progres, dan saya harus memiliki output yang terbaik. Kekurangan yang saya miliki terkadang saya cenderung terfokus pada hal-hal yang detail, sehingga saya harus memiliki acuan atau gambaran besar, sehingga saya tidak terlalu fokus pada hal detail dan saya bisa menyesuaikan dengan waktu. Karena meskipun kita bergerak di bidang NGO, ada beberapa hal yang berhubungan dengan time, ada yang berhubungan dengan waktu dan pelaksanaan program, sehingga kita harus menyelesaikannya secara menyeluruh dan tidak terlalu terfokus pada hal detail. Namun apabila ada waktu untuk evaluasi, kita bisa melakukan perencanaan lebih pada hal-hal yang detail. Kendala yang saya hadapi untuk melakukan proyek-proyek besar ini biasanya lebih ada kendala eksternal dan ada kendala internal. Kendala eksternal datang dari luar lingkungan. Contohnya, sering sekali saya menghadapi orang-orang yang mungkin memiliki cara bekerja dan kepentingan yang berbeda, sementara target kita sama. Maka yang akan saya lakukan adalah saya memiliki perencanaan proyek, saya memiliki aturan dalam pelaksanaan, dan saya memiliki outputan target yang harus kita capai. Di sini saya akan memberikan motivasi dan reward, serta memberikan mungkin teguran dan juga evaluasi bagi mereka yang kurang perform. Di sini kita juga perlunya memberikan satu visi misi yang sama pada tim agar target tercapai dan secara profesional. Kegiatan saya yang lain seperti di luar dari kerja adalah saya banyak aktif di lingkungan sosial. Saya sempat mengikuti komunitas, yaitu komunitas kopi, di mana kami ini secara berkala membuat kopi atau membuat racikan kopi dan berkunjung ke beberapa coffee shop. Saya juga aktif di beberapa komunitas study group, seperti contohnya di Harvard Business Study Group, dan juga di National Geography, dan juga di TEDx. Apa yang akan saya lakukan ketika saya bergabung dengan YBM BRI? Ketika saya bergabung dengan YBM BRI, saya memiliki beberapa hal. Saya mengetahui YBM BRI setelah saya meng-apply posisi sebagai Deputy General. Di sini saya tahu bahwa YBM BRI merupakan salah satu lembaga Islami non-profit yang dimiliki oleh BRI, dan itu banyak memberikan kontribusi terhadap umat. Contohnya melalui beasiswa, contohnya melalui pemberdayaan program, contohnya melalui penanganan masyarakat miskin ataupun yang mengalami kekurangan. Apabila saya akan bergabung, saya akan membuat beberapa inovasi untuk kedepannya. Salah satunya yaitu bahwa YBM BRI harus bisa menjadi salah satu lembaga yang cukup dikenal di masyarakat.
YBM BRI sudah memiliki peranan yang cukup banyak, namun exposure-nya di masyarakat kurang bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Selain saya akan meningkatkan exposure dari YBM BRI, saya akan meningkatkan tentang pemerataan dari efek yang dirasa oleh YBM BRI. YBM BRI mungkin sekarang memiliki efek yang cukup luas, namun saya berharap YBM BRI bisa menjadi lead atau pemimpin dalam skala nasional atau internasional. Di sini saya berharap setiap mereka nasabah BRI ataupun mereka masyarakat Indonesia mengenal bahwa ada salah satu lembaga yang memiliki kredibilitas terbaik yang bisa memberikan sumbangsinya kepada bangsa dan umat, yaitu YBM BRI. Saya akan membentuk etos kerja yang tangguh, membentuk tim yang solid, dan juga perencanaan program yang terbaik. Itulah motivasi saya apabila saya bergabung dengan YBM BRI. Terima kasih untuk partisipasi dan kesempatan yang telah diberikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Saya Agung Cilmi Firdana mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh tim YBM BRI. Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.